Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu kepada para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam rahmatullah almarhum. Amin ya rabbal alamin. Pada surat subuh ini kita akan mengakui kegawatan hati kita masing-masing. Jangan kita cari tahu kegawatan hati orang-orang yang selain kita. Apa yang menjadi gawat di dalam masing-masing hati kita? Ternyata kegawatan yang ada pada setiap diri manusia adalah gawat. Setiap manusia telah menjadi murtadin dari agamanya. Menurut pemahaman manusia, yang dikatakan murtadin itu yakni orang-orang Islam yang keluar dari agama Islamnya. Orang-orang Nasrani yang keluar dari agama Nasraninya. Orang-orang Yahudi yang keluar dari agama keyahudiannya. Siapakah murtadin itu? Orang-orang Buddha yang keluar dari agama Buddhanya. Orang-orang Hindu yang keluar dari agama Hindunya. Itu semua yang dimaksud dengan murtadin di sisi hayalan manusia, di sisi pandangan manusia, di sisi kepahaman manusia, di sisi Tuhan yang bernama manusia. Karena Tuhannya setiap diri manusia itu ya nama pribadi diri manusianya sendiri yang paling akbar yang ada di dalam hatinya, yang paling wujud
di dalam hatinya, yang paling hidup di dalam hatinya. Inilah Tuhan manusia yang mengaku-aku dirinya telah menjadi Tuhan, yang merampas hak cipta kehidupan dan badan ini. Karena selama ini babakan agama apapun nama agamanya, babakan iman apapun iman agama manusia, semuanya ternilai opo jare hawa nafsune dewe-dewe. Manusia mengembalikan nilai-nilai agama-agama yang dipeluknya sesuai hawa nafsu manusianya, karena yang jadi Tuhan masih manusianya, karena yang disembah masih manusianya. Inilah manusia nyembah manusia. Jadi penilaian, pendapat, pandangan apapun yang ada pada diri tiap-tiap manusia, ya pandangan Tuhannya manusia. Makna Tuhannya manusia, pandangan hawa nafsunya sendiri. Karena itulah saya sebutkan bahwa pandangan semua itu hanyalah pandangan hayalan. Murtadin yang hayalan. Akan tetapi murtadin yang sebenar-benarnya, murtadin di sisi Allah itu yang bagaimana? Katanya kita beragama, baik agama Islam, baik agama Nasrani, baik agama Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, mestinya semua pendapat, semua hukum di atas pendapat dan hukum Tuhannya. Mestinya demikian menghukumi diri manusianya. Jangan kita menghukumi orang lain, sementara diri kita tetap terhukum di sisi Tuhan. Selama ini kita sok merasa yang paling benar pendapatnya di dalam hatinya, ya termasuk saya. Kita merasa paling benar sendiri di dalam memeluk agama. Bagi orang Islam merasa paling benar, merasa paling mulia apa agama yang dianutnya. Saudara kita Nasrani pun juga demikian, merasa paling benar dengan kitab-kitab yang dianutnya. Orang Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha pun masing-masing manusia merasa paling benar dengan pilihan agama-agama nama yang dianutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itulah manusia menjadi Tuhan di dalam setiap diri manusianya dan memeluk masing-masing agama hawa nafsunya. Islamnya agama hawa nafsunya, Nasrani agama hawa nafsunya, Yahudi agama hawa nafsunya, yang Kristen agama hawa nafsunya, Hindu, Buddha agama hawa nafsunya. Ketika masih ada nama-nama agama yang ada di dalam hati kita, agama yang kita peluk, agama yang dimasuki oleh hawa nafsu yang merasa benar sendiri ini, inilah yang dimaksud agama-agama hawa nafsu.
Kenapa saya katakan agama hawa nafsu? Selagi dirimu yang paling wujud di dalam hatimu, selagi dirimu yang paling hidup di dalam hatimu, selagi dirimu merasa yang paling berkuasa atas dirimu di hatimu, maka agama apapun yang Anda peluk, entah Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, semua hanyalah agama-agama hawa nafsune dewe. Lalu agama yang benar itu yang bagaimana? Dikatakan agama itu keyakinan, kepercayaan, akidah tiap-tiap diri manusianya. Jadi agama yang paling benar itu agama yang mana? Agama itu kan babakan ketuhanan. Maka sia-sia saja kita membicarakan, sia-sia saja kita berdebat-debat tentang pembelaan kita terhadap agama-agama nama yang selama ini kita peluk, sementara kita tidak tahu Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Percuma saja dan sia-sia saja apa yang kita bela, apa yang kita perdebatkan. Akan tetapi yang kita bela dan yang kita perdebatkan ternyata agamanya iblis, agamanya hawa nafsu. Jadi agama itu adalah babakan urusan ketuhanan. Percuma saja kita mengaku Muslim, mengaku Nasrani, mengaku Kristen, mengaku Yahudi, mengaku Majusi, mengaku Hindu, mengaku Buddha, Konghucu. Tapi yang jadi Tuhan, yang memegang kerajaan singgasana di dalam hati kita masing-masing, masih nama, masih diri kita sendiri. Berarti beragamanya selama ini kan sia-sia. Kenapa? Karena sebenarnya kita selama ini telah menjadi murtadin di sisi Sang Pencipta. Jangan takut, ya termasuk saya. Aku ini juga murtadin, sama dengan Anda semua sahabatku. Saya bicara begini ini bukannya saya membela diri saya sendiri. Akan tetapi sebaliknya saya membuka penyakit-penyakit diri saya yang selama ini saya tutup-tutupi. Saya memaparkan pemaparan uripe Allah ini supaya borok hati Abdul Halim ini gamblang, bisa dilihat, bisa diketahui dengan jelas apa kesalahan di dalam kehidupan Abdul Halim selama ini. Agar apa? Agar Abdul Halim, agar kita semua umat manusia mau membela agama Tuhannya, Tuhan yang benar-benar, Tuhan yang telah menciptakan kita. Selama ini kan Abdul Halim ini selalu membela Tuhan tuh Abdul Halimnya di dalam hatinya daripada membela Tuhannya, karena Abdul Halimnya di dalam hatinya merasa sok jadi Tuhan, akhirnya menjadi hantu bergentayangan hidup di dunia ini dan disiksa hatinya dengan perkara-perkara dunia.
Kenapa? Karena tidak bisa pulang ke tempat asalnya, karena tidak pulang ke tempat Tuhannya, karena tidak bisa pulang kemana ia berasal. Akhirnya digodok, disiksa, diazab di dalam neraka. Yang hatinya masih demen, suka berdebat-debatan tentang agama, berdebat-debatan tentang ketuhanan. Podo-podo ndak weruhe kok rumangsa weruh. Sama-sama tidak tahunya kok merasa yang paling tahu. Pemaparan-pemaparan uripe Allah inilah obatnya, vitaminnya agar kita tahu kebobrokan, kesyirikan, kemurtadinan hati tiap-tiap diri manusia kita. Agar kita tahu man arafa nafsahu, agar kita tahu siapa diri kita ini. Kita selama ini kepada diri kita saja tidak tahu, kok kita merasa paling tahu Tuhan, kok kita merasa paling makrifat di dalam hati kita. Memang benar, kita merasa paling makrifat di dalam hati kita. Makrifat kepada siapa? Makrifat kepada hawa nafsunya sendiri yang sok mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin manusia bisa membela Tuhannya di dalam hatinya? Sementara manusia, ya termasuk saya, selalu membela-bela, selalu mengagung-agungkan, selalu memahabesarkan, selalu memahasucikan, selalu memahakuasakan diri Abdul Halimnya saja di dalam hatinya. Apakah begitu Abdul Halim membela agama Tuhannya? Dusta, bohong. Kecuali Abdul Halim hanya membela kepahaman Abdul Halimnya sendiri di dalam hatinya. Karena Abdul Halimnya tak tahu siapa dirinya. Yang diketahui hanyalah hayalan-hayalan Abdul Halimnya. Yang diketahui, yang disembah hanyalah hayalan-hayalan wujud yang ada di luar diri Abdul Halimnya. Nyembah uang, nyembah harta, nyembah pangkat, nyembah jabatan, nyembah julukan, nyembah ilmu, nyembah amal, nyembah sholati dewi, nyembah sholawat, nyembah Tuhan yang palsu, yang mana di dalam hati kita masih wujud Abdul Halimnya. Inilah Abdul Halim yang murtad itu. Apapun agama saya, seumpama saya agama Islam, pastilah dikatakan murtad di sisi Tuhannya. Karena selama ini kita murtad kepada siapa yang menciptakan kita. Meskipun saya agama Nasrani juga dikatakan murtad. Kenapa? Murtad dari sang penciptanya di dalam hatinya, karena yang ada hanya Abdul Halimnya. Dan seterusnya agama apapun itu, bila yang ada yang wujud di dalam hatinya, semuanya hanyalah debat kusir saja. Percuma berdebat, tapi kepada dirinya sendiri saja belum kenal. Yang dikenal angan-angan dan hayalannya,
yang ada di luar dirinya. Dikira Tuhan Sang Pencipta itu ada jauh di atas langit. Padahal Tuhan Tuhannya seluruh umat manusia. Padahal Tuhan Tuhannya seluruh umat Muslim. Padahal Tuhan seluruh umat Nasrani. Padahal Tuhan Tuhannya seluruh umat Kristen. Padahal Tuhan Tuhannya seluruh umat Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya berpulang kepada Tuhan yang telah mengadakannya di dunia ini. Semuanya berpulang kepada Tuhan yang menciptakan kita semua di dunia ini. Tuhannya, penguasanya hanyalah Tuhan yang mewujudkan kita sehingga kita berada di dunia ini. Inilah Tuhannya seluruh manusia, bro. Jadi tak ada yang beda Tuhannya manusia ini kecuali Tuhan yang ahad, yang tunggal, yang esa. Yokui Tuhan yang sama. Ketika kita masih menuduh Tuhan kita dengan Tuhan agama lain, Tuhan yang berbeda, itu tandanya kita belum tahu Tuhan. Tuhannya hawa nafsu dewe. Bila kita merasa tahu bahwa Tuhannya seluruh tiap-tiap manusia itu Tuhan yang sama, buat apa kita berdebat masalah agama? Buat apa kita berdebat masalah ketuhanan? Kalau memang manusia sudah tahu siapa Tuhan Sang Pencipta diri manusia kita dan siapa Tuhan yang menciptakan seluruh umat manusia dan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Sekarang saya buka siapa si Tuhan itu? Sopo si pangeran itu? Siapa si Allah itu? Siapa si Allah itu? Siapa si Yesus itu? Siapa si Bapa itu? Siapa si Romo itu? Siapa si Gusti itu? Siapa si Sang Hyang Widi itu? Marilah kita perdengarkan semua. Mewakili kitab suci Al-Quran di dalam di dalam ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi mengurusi ciptaannya. Jadi marilah kita welcome kepada Sang Pencipta. Marilah kita buka kebobrokan-kebobrokan, kebodohan-kebodohan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan selama ini supaya dihapus oleh Tuhan. Supaya kita memahami siapa Tuhan. Jadi marilah kita simak bersama, wahai sahabat-sahabatku seluruh umat manusia. Jadi yang dikatakan Allah, Gusti, Yesus, Sang Hyang Widi, maknanya siapapun nama-nama Tuhan yang Anda peluk, semua itu kan merujuk kepada rujukan yang satu, yakni Sang Maha Pencipta.
Nama-nama apapun Tuhan ada. Yang penting ketemu rujukan asal-usul Tuhan yang menciptakan diri manusia kita, yakni pulang kampung kepada siapa yang mengadakan kita di dunia ini, yakni Tuhan yang Esa, Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Siapakah dia? Hidup yang menghidupi diri kita, inilah Tuhan Sang Pencipta itu. Hidup yang menghidupi seluruh umat manusia, inilah Tuhannya seluruh manusia. Hidup yang membuat kita semua bisa menyaksikan segala sesuatu di alam semesta, inilah Tuhannya manusia. Tuhan yang menciptakan keberadaan wujud-wujud diri manusia kita, inilah yang merawat diri manusianya sejak dari tanah sampai menjadi tumbuhan, buah-buahan, sayuran, padi, hingga dimakan kedua orang tua kita menjadi sperma, sel telur menjadi gumpalan darah, gumpalan daging menjadi janin dan menjadi bayi yang suci. Itulah yang menjaga, yang merawat, yang mencipta, yang menjadikan cikal bakal adanya kita di dunia ini. Inilah Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan seluruh alam semesta. Yakni hidup yang sudah lama kita akui sebagai hidup kita, itu loh Tuhanmu. Ketika aku Abdul Halim, ketika Anda, nama siapapun diri Anda, masih akui bahwa hidup ini hidup Anda, hidup ini hidup Abdul Halimnya, inilah yang dimaksud hakikat sejati-jatinya orang murtadin, orang yang murtad kepada penciptanya, orang yang lepas kendali penciptanya, orang yang memusuhi penciptanya, orang yang mengadakan kerajaan-kerajaan pribadi-pribadi hawa nafsunya di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud murtadin di sisi Tuhan. Yang kita perdebat-debatkan selama ini kan murtadin hayalan. Murtadin ala Tuhan hawa nafsune dewe-dewe. Akhirnya manusia ketika datang detik-detik akil balik, itulah awal mulanya manusia menjadi murtad kepada Tuhannya, makan buah larangan, yakni buah-buah pengakuan diri bahwa hidup ini hidupku, bahwa badan ini badanku, lantas semuanya diakui sebagai milik manusianya. Inilah lambang manusia diciptakan lalu dimatikan. Mati apanya? Mati hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan kedatangan kematian. Makna yang terpendam di dalam ayat ini, setiap manusia yang merasa bahwa hidup ini hidup manusianya, itulah mayit, itulah orang mati, orang yang diazab di dalam panasnya neraka. Jadi orang mati di sisi manusia, versi pemahaman manusia, versi pemahaman hawa nafsu,
versi agamanya hawa nafsu menilai bahwa kematian itu matinya badan-badannya. Akan tetapi agama yang sebenar-benarnya agama sang pencipta manusianya, agama Tuhan, yang dimaksud mati itu ketika kita sama-sama jadi murtadin, itulah hati yang mati. Mati jiwanya, mati kesadarannya, hingga jadi hatinya melebihi dari keras-kerasnya batu. Itulah api neraka itu. Jadi nerakanya sudah ada apa besok, terserah Anda yang memahaminya. Karena selama ini sejak detik-detik akil balik sampai setua ini selalu dan selalu jadi murtadin, yang mana kita tidak rela, kita tidak ridho ada orang yang mengobok-ngobok borok-borok kita, ada orang yang mengobok-ngobok dosa-dosa kita, ada orang yang mengobok-ngobok kesalahan kita selama ini tidak terima. Kenapa kita selama ini hanya memilih Tuhan hawa nafsu kita sendiri daripada Tuhannya pencipta hawa nafsu? Maka dari itu selamanya kita tidak tahu diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan? Kepada diri kita saja kita melindungi, kepada diri kita saja kita mengayomi, kepada diri kita saja kita selalu membela mati-matian harga diri manusia kita. Memang ada harganya. Tak ada harganya diri manusia ini di mata Tuhannya. Kenapa? Karena masih murtadin. Maka dengan jalan baiat itulah manusia-manusia kembali memeluk agama Tuhan yang menciptakan dirinya, agar hatinya selamat kembali seperti sedia kala hatinya condong selamat pergi rojiun kepada Tuhannya seperti bayi dulu. Bila sudah menjadi murtadin, apakah mungkin manusia itu masuk Islam sendiri, baiat sendiri dengan rasa kepahaman yang ada di dalam hatinya? Ora bisa, harus ada yang syahadat dan yang mensahadati, harus ada penyaksi kembalinya kita ke jalan Tuhan. Ora bisa baiat dewe. Bila itu pemahaman Anda, ya silahkan, tidak ada paksaan. Itu jalan pilihan Anda masing-masing. Makna kembali ke jalan Tuhan yang telah menciptakan kita itu sudah diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, di sisi Allah, di sisi Sang Yang Widi, di sisi Gusti, di sisi Romo, di sisi Bapa, itu adalah Islam. Tapi jangan salah tafsir. Tafsir yang selama ini kita tafsirkan agama-agama hayalan ini, yang mana kita memahami agama hayalan, menafsiri Al-Quran dengan hayalan hawa nafsu manusia kita, sehingga menjadi simbol-simbol saja, simbol agama Islam. Bukan itu agama. Islam bukan agama.
Islam hanya simbol agama. Apa agama yang sebenarnya? Ketika hatiku Abdul Halim, ketika hati Anda siapapun nama Anda sudah terselamatkan dari hawa nafsu diri Anda sendiri, itulah agama. Ketika hati kita rela, ridho kembali kepada Sang Pencipta, itulah Islam itu. Baik kita agama Islam, masuklah Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada agama yang sempurna. Ini maknanya, supaya kita kembali kepada agama kita yang asli, yakni agama yang mana manusianya rela, ridho kembali kepada pemilik manusianya. Seperti wayang yang rela, ridho diperjalankan, disetatuskan sebagai tokoh apa saja oleh dalangnya. Inilah agama Tuhan itu. Selagi diri manusia kita masih wujud, masih ada melebihi wujud adanya Tuhan, maka selamanya kita menjadi murtadinnya Tuhan, yakni orang-orang yang tersesat, yang masuk, sudah lama masuk ke dalam nerakanya Allah, bukan nerakanya manusia yang besok. Besok surga neraka itu kan surga nerakanya manusia, surga neraka hayalan. Karena agamanya agama hayalan. Tapi surga dan nerakanya Tuhan yang menciptakan manusia, ya terjadinya saat ini. Ketika manusianya sudah menyadari siapa Tuhannya, maka akan sadar, oh ternyata surga dan neraka itu ada di dalam kenyataan Tuhan. Bukan surga dan neraka versinya Tuhan hawa nafsu, Tuhan hayalan, Tuhan murtadin. Mari kita unggah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217. Langsung saya baca artinya biar tidak panjang-panjang. Artinya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah, Maha suci Allah. Ternyata pemaparan-pemaparan di kajian Uripi Allah ini sudah berlaku. Maka dari itu, bila manusianya tidak kembali kepada agama Tuhan Sang Penciptanya, maka batal semua ayat-ayat suci, batal semua kitab-kitab suci yang diyakininya, karena manusia tidak sadar terhadap kesucian manusianya. Manusia itu suci, bro, bila manusianya kembali kepada Yang Maha Suci. Akan tetapi bagaimana mungkin manusia itu suci, sementara yang dipertuhankan di dalam hatinya masih dirinya sendiri.
Itulah murtadin itu. Ya seperti Abdul Halim inilah murtadin itu. Maka kita harus berani mengobok-obok berhala-berhala yang ada di dalam tiap diri kita. Kita harus berani menampakkan dosa-dosa. Kita harus berani menyatakan bobrok-bobrok, borok-boroknya hati kita sendiri. Agar apa? Agar disucikan oleh Tuhan. Bila kita tidak menampakkan kemurtadinan, kebobrokan, dosa-dosa, bila kita melindungi, menutupi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dengan hawa nafsu kita, ya mana mungkin Allah mau mensucikan diri kita. Wong kita saja tidak pernah rela, tidak pernah ridho bahwa Allah, bahwa Bapa, bahwa Sang Yang Widi itu Tuhan, kecuali nama-nama kita sendiri di dalam hati kita yang jadi Tuhan. Mana mungkin kita bisa sembunyikan bobrok kita, mana mungkin kita bisa sembunyikan dosa kita, mana mungkin kita bisa menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita dari diri kita sendiri. Menghayal, bro. Allah Maha tahu apa yang ada di setiap diri manusia. Allah Maha tahu kebobrokan manusia. Bila manusianya tidak mengakui di dalam hatinya bahwa manusianya selama ini jadi murtadinya Tuhan, bila manusianya belum berani mengakui kebobrokan, luka-luka hatinya, bila manusianya belum berani mengakui kesalahan-kesalahannya, maka selamanya manusia akan tinggal di dalam nerakanya Tuhan, menjadi penghuni neraka dunia akhiratnya. Tidak selamat, mereka kekal di dalamnya sampai kapan? Sampai ketemu baiat paksa atau baiat sukarela. Apa baiat paksa itu? Baiat paksa itu mahal, semahal harta-harta Anda, semahal ilmu-ilmu Anda, semahal kepintaran Anda, semahal kecerdasan Anda, semahal apapun yang Anda miliki, bahkan semahal hidup dan badan Anda. Kenapa kok mahal? Karena Anda disiksa untuk meninggalkan semua itu saat baiatul akbar, saat detik-detik sakaratul maut. Nah, jadi baiat yang sekarang inilah maknanya kepahaman Anda, pengertian Anda digurukan. Jangan belajar sendiri, akhirnya ya digurui, akhirnya ya dimursidi oleh iblis dan setan. Karena kita merasa benar, merasa tahu, akhirnya ya tambah jadi murtadinnya Allah. Kepahamannya hanya versi hayalan hawa nafsunya. Kepahamannya dirampas telak oleh awake dewe, sehingga tidak perlu mursyid, tidak perlu pembimbing, karena dirinya sudah menganggap dan mengaku bisa baiat sendiri, bisa pulang sendiri tanpa yang mengantar ke dalam kuburan. Jadi baiat ini kita bimbingkan kepahaman-kepahaman kita kepada guru pembimbing kita, supaya apa? Supaya tidak salah paham memahami paparan uripe Allah ini. Paparan-paparan yang ada di dalam uripe Allah ini masih kulitnya, bro, kulit. Paham kulit. Untuk memahami sampai isinya, ya gurukan itu pemahaman itu agar tidak salah jalannya, agar kita tidak jadi orang yang sok tahu, jadi orang yang sok makrifat, jadi orang sok paham.
Karena kepahamanmu itu, kepahaman kita, makrifat kita harus masih diputus lewat pintu baiat agar tidak jadi murtadin lagi yang sok makrifat. Supaya apa? Supaya kita tidak makrifat lagi. Biar Allah saja yang makrifat. Biar Tuhan saja yang makrifat. Biar Allah saja yang tahu diri kita dan tahu diri zatnya sendiri. Jadi manusia-manusia yang termasuk saya ini juga yang murtadin ini, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya Tuhan, lalu dia mati dalam kekafiran. Apa mati di dalam kekafiran? Sejak detik-detik akil balik tibalah kita sudah mati di dalam kemurtadan, di dalam kekafiran kepada Tuhan, kepada hidup yang kita akui sebagai hidup kita selama ini. Maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat. Apa maknanya sia-sia amalannya di dunia dan akhirat? Contoh, Anda ke gereja, sia-sia amalannya. Kenapa? Karena hati Anda, di dalam hati Anda yang jadi Tuhan masih diri Anda masing-masing yang ada, yang wujud. Yang muslim pun juga sia-sia muslimnya, sholatnya sia-sia. Kenapa? Karena manusianya masih mengakui bahwa dirinya yang merasa bisa sholat, yang bisa syahadat, yang bisa zakat, yang bisa puasa, yang bisa haji, yang bisa sholawatan, yang bisa berzikiran, yang bisa kaya, yang bisa mapan, yang bisa berpangkat, berjabatan, dan yang bisa apa-apa. Masih diri manusianya yang menjadi Tuhannya. Itulah yang dimaksud amal yang sia-sia. Tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi sekarang kita sudah tahu amal yang diterima langsung oleh Tuhan dan amal yang ditolak langsung oleh Tuhan, kita sekarang sudah tahu. Ketika masih diri kita yang menjadi Tuhan, yang kita merasa paling bisa mengerjakan amal-amal yang kita lakukan, itulah amal-amal yang sia-sia, amal yang pulangnya rojiunnya kepada linafs, li Abdul Halim, li nama-nama Anda semua. Ketika apa yang Anda perbuat sejak bangun tidur sampai tidur lagi masih diri Anda, masih diri Abdul Halim yang jadi Tuhannya, itulah tanda sia-sia. Kenapa? Karena murtadin. Bagaimana agar tidak sia-sia? Ya, masuklah agamanya Allah. Tanggalkan seluruh kemanusiaanmu, tanggalkan seluruh apa-apa yang menjadi hak milikmu di hatimu. Ya harus ada yang menanggalkan, ya harus ada yang membantu memenangkan peperangan. Ora bisa menang dewe, kalah terus. Bila belajar sendiri, perang terus, kalah terus, hening terus, kalah terus. Semuanya masih manusianya yang melakukan itu semua. Tidak akan pernah bebas manusianya dari diri manusianya selagi manusianya masih jadi Tuhan. Jadi yang dimaksud amal dunia akhirat itu apa? Ketika kita sholat di dunia, pergerakan badan ini diakui, akhir pulang sholat ini kepada hawa nafsu iblis kita. Itulah ketidakselamatan dunia dan akhirat. Sholatnya sia-sia. Itu yang dimaksud sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Kerjanya sia-sia. Kenapa? Karena manusianya yang mentuhaninya. Itulah akhirat manusia. Pulang dinas. Akhiratnya akhirat,
manungsani dewi-dewi, dan mereka itulah penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu sudah ada. Siapa? Manusianya, dibakar oleh dirinya sendiri di dalam hatinya. Bila kita hijrah pulang kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia, maka ya kita harus rela melepaskan belenggu-belenggu satu-satu, bobrok-bobrok, borok-borok dosa-dosa yang selama ini kita bangga-banggakan, harus dilepas. Sulit melepasnya tanpa dibimbingkan kepada guru yang sudah di situ. Belajar sendiri ya akhirnya salah jalan, tambah jauh, tidak tambah dekat, tambah jauh. Akhirnya manusianya tambah makrifat. Padahal tujuan berbaiat itu, tujuan mati itu supaya manusianya tidak sok jago lagi. Sudah tidak jadi Tuhan lagi yang merasa yang paling bisa jaga-jaga Tuhan. Tuhan kok dijaga, mestinya kita yang dijaga Tuhan. Jadi tujuan berbaiat, tujuan mati sebelum mati supaya kita tidak capek-capek lagi perang. Perang kalah terus, hening kalah terus. Mereka kekal di dalamnya, masuk neraka kekal di dalamnya sampai kapan? Sampai datang waktu yang ditentukan. Kapan? Ketika di Baiatul Akbar, detik-detik syakaratul maut tiba, puncak-puncak dari siksaan manusia, sampai datang kematiannya. Disiksa terus, jadi penghuni hawa nafsunya sendiri. Di dalam Al-Quran ditunjukkan hakikat nerakanya Allah sudah jelas, tapi nerakanya hawa nafsu besok, neraka hayalan. Padahal nerakanya Allah sudah jelas di dalam Al-Quran, yaitu di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ketika diri manusia kita masih ada, itulah tanda batu yang keras, lebih kerasnya batu itu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Apa maknanya? Rasa-rasa di dalam hati kita selalu panas. Panas dengan dunia, panas dengan yang dicinta-cintainya, panas dengan ilmu, panas dengan amal, panas dengan ibadah, panas dengan agama-agama hayalan-hayalannya. Dan keras yang tidak durhaka kepada Allah. Jadi rasa-rasa ini tidak durhaka kepada Allah. Maknanya apa? Bila tidak ada hidup, ya tidak ada rasa-rasa ini. Ini yang dimaksud, dan mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Inilah malaikat-malaikat yang tidak diketahui manusia. Kenapa? Karena manusianya buta, manusianya masih menjadi murtad.
murtadin yang tidak kelihatan malaikatnya kecuali manusia-manusia yang sudah menempuh jalan baiat kembali kepada ngersane Gustine. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya yang murtadin ini semoga lekas-lekas disadarkan oleh Allah. Dan kita semua sahabat-sahabatku, para pendengar, para penyimak Uripe Allah pun demikian. Semoga Allah selalu menunjuki jalan kita kepada Allah, kepada Tuhan Sang Pencipta diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.